Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adriansyah Pratama dengan NIM 2023 1037 0311 481. Di video ini saya ingin memberikan sedikit pemahaman atau sedikit penjelasan tentang hazard, alarm, dan tindakan kontrol. Baik, yang pertama di sini ada pengenalan hazard, yang dimana definisi dari hazard adalah sebuah sumber atau situasi yang bisa menyebabkan kerugian atau bahaya. Jenis dari hazard itu ada 5. Yang pertama ada fisika, misalnya kebisingan atau radiasi. Yang kedua ada kimia, seperti paparan bahan kimia berbahaya. Ketiga, ada biologi, seperti virus atau mikroorganisme patogen. Yang keempat, ada ergonomi, yaitu seperti desain kerja yang buruk atau posisi kerja yang salah. Dan yang kelima, ada psikososial, misalnya seperti pekerja mengalami stres kerja. Kemudian yang kedua di sini ada pengenalan alarm, di mana prinsip dari alarm. Sebelumnya alarm adalah singkatan dari as low as reasonable practicable, yang dimana alarm adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa risiko harus dikurangi hingga serendah mungkin sejauh yang masih masuk akal secara praktis. Jadi, secara singkatnya, alarm ini menyatakan bahwa apabila sebuah risiko bisa dihilangkan, maka harus dihilangkan. Tapi, apabila risiko tersebut tidak bisa dihilangkan, maka risiko tersebut harus dikurangi semaksimal mungkin, dengan tujuan untuk mengurangi risiko hingga tingkat serendah mungkin yang masih praktis dengan menyeimbangkan antara risiko dan upaya pengendalian yang terdiri dari biaya, waktu, dan sumber daya. Contoh, memasang pelindung mesin agar tangan pekerja tidak masuk ke bagian yang berbahaya, dan memberikan pelatihan untuk mengurangi kesalahan manusia atau human error. Kemudian di sini ada diagram alarm principle, di mana ada 3 bagian. Di bagian paling atas, itu berwarna merah dengan nama intolerable risk. Di bagian tengah, dengan warna kuning bernama tolerable risk, yang merupakan bagian dari alarm itu sendiri atau wilayah dari alarm itu sendiri. Dan di bagian paling bawah, dengan warna hijau, itu bernama broadly acceptable risk. Di bagian intolerable risk dengan warna merah, risiko pada level intolerable risk itu sudah terlalu tinggi dan tidak dapat diterima dalam kondisi apapun. Maka tindakan yang harus diambil yaitu risiko tersebut harus dihilangkan atau segera dikurangi semaksimal mungkin. Contoh seperti adanya kebocoran bahan kimia di tempat atau di area yang ramai tanpa adanya pelindung. Kemudian tolerable risk atau zona kuning berada di tengah, yang merupakan bagian dari alarm atau alert region, di mana pada bagian tersebut risiko memang masih ada, tapi masih bisa ditoleransi hanya jika sudah diambil langkah-langkah pengendalian yang memadai. Harus dipastikan bahwa pengurangan risiko sudah reasonable dan biaya tambahan untuk mengurangi lebih jauh tidak proporsional. Kemudian di bagian paling bawah, yaitu zona hijau atau broadly acceptable risk, di mana risiko dianggap sangat kecil sehingga dapat diterima tanpa tindakan tambahan, namun tetap dipantau secara berkala. Contohnya seperti pekerja terpeleset di lantai yang licin meskipun sudah ada papan peringatan bahwa lantai tersebut memang licin. Di sini. Kemudian ada pengenalan tindakan kontrol ukur, di mana definisi dari tindakan kontrol ukur adalah tindakan kontrol ukur merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan risiko akibat hazard di tempat kerja. Hierarki dari tindakan kontrol ukur, yang pertama ada eliminasi, di mana menghilangkan bahaya, yaitu merupakan cara paling efektif. Yang kedua, ada substitusi, di mana mengganti bahan atau alat yang berbahaya dengan yang lebih aman. Yang ketiga, ada rekayasa teknis atau engineering control, di mana membuat pelindung, ventilasi, dan lain-lain. Keempat, ada administratif, SOP, rotasi kerja, dan pelatihan. Yang kelima, ada alat pelindung diri atau APD, di mana pekerja menggunakan masker, helm, sepatu safety, dan lain-lain. Kemudian di sini ada case study dengan judul IoT Based Smart Helmet for Hazard Detection in Mining Industry. Penulis Bukartik dan P. Manimaran tahun 2023.
Ringkasan dari jurnal ini yaitu dia membahas tentang pengembangan helm pintar yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi gas berbahaya CO, COH4, LPG. Kemudian ada suhu dan juga posisi pekerja secara real time di industri pertambangan. Sistem ini juga mengirimkan notifikasi darurat ke supervisor jika pekerja jatuh atau melepas helm, sehingga meningkatkan keselamatan kerja. Kemudian ada penjelasan relationship antara hazard, alarm, dan kontrol ukur, di mana di bagian hazard atau sumber bahaya, yaitu ada gas beracun seperti CO, CH4, dan LPG. Kemudian ada suhu ekstrim, dan ada risiko kecelakaan fisik, seperti jatuh atau tidak mengenakan helm. Nah, dari sumber-sumber bahaya ini, atau dari hazard ini, bisa kita ambil beberapa risiko seperti pekerja bisa saja mengalami sesak napas, atau bahkan mengalami kematian. Kemudian kita masuk ke bagian alarm, di mana risiko-risiko tersebut memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi harus dikurangi hingga seminimal mungkin secara wajar. Nah, dengan menggunakan teknologi helm pintar, risiko tersebut masuk ke zona kuning atau tolerable risk, yang merupakan bagian dari alarm region. Yang merupakan bagian dari alarm atau alarm region. Dengan kontrol ukur yaitu ada sensor gas dan suhu untuk mendeteksi bahaya, kemudian ada alarm otomatis saat ada gas berbahaya, dan notifikasi ke supervisor saat helm dilepas atau pekerja jatuh. Nah, semua ini adalah langkah mitigasi dan kontrol teknis untuk mengelola hazard atau sumber bahaya tersebut. Kesimpulan, hazard adalah sumber bahaya yang dapat menimbulkan risiko, dan tindakan kontrol diterapkan untuk mengurangi risiko tersebut sampai tingkat yang seminimal mungkin dan masih wajar sesuai prinsip alarm atau as low as reasonable practicable. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.